Puji Tuhan, kekasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan memberikan hari yang baru untuk kita menjalani. Kita sadar bahwa kita terbatas, kita butuh Tuhan, kita butuh firman Tuhan untuk Tuhan berbicara kepada kita masing-masing, menjadi rema dan memotivasi kita di dalam menjalani hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami sangat membutuhkan Tuhan. Kami sadar bahwa kami manusia terbatas. Mohon Roh Kudus mengurapi kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kekasih Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bangun dan ukurlah. Kita membaca Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Kemudian diberikannya kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikanlah pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Kekasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini tertulis di surat Wahyu, surat yang memberitakan tentang akhir zaman. Di dalam Wahyu pasal 14 ayat 1 dan 2 ini menjelaskan tentang gambaran tabernakel untuk masa perjanjian baru sekarang ini. Firman Tuhan mengingatkan supaya ketika Yesus datang kedua kalinya, betapa pentingnya kita membangun dalam pengertian firman Tuhan, pengertian tabernakel masa perjanjian baru. Bangun rumah rohani saudara dan kehidupan doa saudara. Selanjutnya, ibadah saudara. 3 hal ini sangat penting, kekasih Tuhan. Kalau kita tidak bangun dan mengukurnya, ada orang membangun tetapi dibiarkan terbengkalai. Nah, ini bangun dan ukur sampai yang terbaik, the best, kalau perlu excellent. Karena kalau kita tidak membangun 3 hal yang prinsip ini, waktu Yesus datang kedua kalinya, maka kita akan tertinggal, dan kedepannya itu masa antikris. Jangan sampai kita tertinggal dan mengalami masa antikris. Itu akan terjadi aniaya yang sangat berat sekali. Kita perlu seperti 5 anak darah yang pandai, yang siap minyak. Penafsiran yang banyak menjelaskan minyak itu minyak Roh Kudus, tetapi esensi 5 gadis yang pandai ini adalah kesiapan. Nah, ini penting. Kita membaca di dalam 1 Petrus pasal 4, kita membaca ayat 2 sampai dengan 5. Supaya waktu yang sisa, waktu yang sisa, jangan kita berpikir memberikan kepada Tuhan yang sisa-sisa. Bukan. Yang dimaksudkan di sini waktu yang kita jalani sekarang ini. Saudara sekarang usia berapa? Mungkin ada yang usia masih muda, 20-an, 30-an. Mungkin ada yang sudah berusia lanjut, 60, 70. Di sini, di dalam soal menjalani ke depan ini, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah.
Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawab kepada Tuhan yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Firman Tuhan ini sangat jelas. Nanti kita harus memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan nantinya. Kasih Tuhan, kesempatan sekarang ini sangat berharga. Jangan tunggu nanti, jangan. Sekarang ini. Sekarang ini. Coba kita perhatikan hidup kita ini. 3 hal ini. Apakah sudah kita lakukan yang terbaik? Kalau saudara bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga saudara, pekerjaan saudara, usaha dagang saudara. Nah, di sini bagaimana dengan kehidupan saudara? Jangan sampai Yesus datang tiba-tiba kita tidak siap. Kita perhatikan yang pertama, bangun rumah rohani saudara. 1 Korintus pasal 3 ayat 16, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Nah, di dalam 1 Korintus 14, Rasul Paulus mengajarkan kita membangun manusia roh kita. Dalam perjanjian lama kita lihat ada orang kuat seperti Simpson, kuat jasmani. Daud kuat di dalam kerajaannya. Salomo kuat di dalam hikmat pengetahuannya. Tetapi mereka jatuh di dalam dosa. Nah, ini jangan sampai terulang lagi saudara. Kekasih Tuhan, bangun manusia rohani kita. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, teologi Rasul Paulus dikenal teologi membangun manusia roh kita. Rasul Paulus mengajarkan apa? Di dalam 1 Korintus 14, kejarlah kasih dan usahakanlah dirimu di dalam karunia-karunia roh. Kemudian ditunjukkan caranya, berdoalah dalam roh. Berdoa dalam roh. Saudara di sini mempunyai bobot yang sangat dalam. Ya, itu berdoa kepada Tuhan dan mengucapkan hal-hal yang rahasia dan ada manfaatnya, membangun diri. Nah, ini dalam bahasa Yunani oikodomio, proses batu demi batu sampai terwujud sebuah rumah yang indah, berbuah. Nah, ini kekasih Tuhan, bangun diri saudara. Dengan kita banyak bersekutu dengan Tuhan, kita banyak berdoa dengan pimpinan Roh Kudus. Yesus saja sampai begitu rupa dalam Yohanes 14 ayat 16, sampai minta kepada Bapa, sampai minta kepada Bapa surgawi supaya apa? Diutus Roh Kudus. Roh Kudus diutus sebagai apa? Sebagai penolong, bukan hanya sementara, selama-lamanya. Begitu pentingnya. Nah, di sini kekasih Tuhan, perlu kita setiap pagi, selamat pagi Roh Kudus, pimpin saya hari ini. Tuhan Yesus, pembaptis Roh Kudus, mengutus Roh Kudus memimpin saya, menolong saya sepanjang hari. Dan yang kedua, membangun mezbah doa saudara. Jangan tunggu nanti, berdoa dengan sungguh-sungguh. Lihat di dalam surat Yakobus sebagai penatua menasihati jemaat, dan saat itu terjadi aniaya tersebar kemana-mana. Dicontohkan Elia manusia biasa. Dia bukan Superman, bukan Batman, tetapi berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, ini berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, sudahkah saudara saat sekarang ini berdoa dengan sungguh-sungguh? Kalau kemarin kita asal-asalan, kalau ada waktu, kalau sempat, sekarang ini berdoa sungguh-sungguh. Inti iman Kristen 1 Korintus 1 ayat 9, kita dipanggil di dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Ini inti iman Kristen. Yesus saja mengajarkan tentang pokok anggur, Yohanes pasal 15, cara melekat pada pokok anggur. Kita perlu melekat kepada Tuhan sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh. Kita fokus pada Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus yang kita kenal dari firman Tuhan ini.
Ya, kita banyak baca firman tentang Yesus, sehingga konsentrasi kita adalah figur Yesus yang kita kenal dari firman Tuhan. Dengan sungguh-sungguh lihat mujizat terjadi, dan bumi pun berbuah. Jadi hidup ini menjadi berarti kalau kita berbuah. Nah, Tuhan tunjukkan caranya, sederhana sekali, tidak birokrasi yang rumit. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Mari, jangan tunggu nanti. Yang ketiga, membangun ibadah. Ibadah di sini, apalagi masa COVID sekarang ini, ya, kita harus mengikuti protokol kesehatan yang diajukan pemerintah, karena pemerintah wakil Tuhan. Nah, Roma 12 ayat 1 dan 2. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan murni. Ini pembaharuan budimu. Dalam bahasa Yunani itu terus menerus. Jadi ibadah bukan harus ya dalam wujud jasmani hanya hari Minggu. Dalam bahasa aslinya Yunani itu setiap hari, di mana saja, kapan saja. Ya, hidup saudara ini menjadi suatu ibadah, ya, yang hidup, yang kudus. Orang melihat bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini penting, kasih Tuhan. Kita membawa diri ini di dalam kehidupan sehari-hari supaya orang melihat Yesus di dalam kita. Nah, mari kasih Tuhan. Jangan kita menjadi batu sandungan dalam hidup ini. Itu ya sudah ditunjukkan dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 2 dan selanjutnya. Ya, kalau dulu kita dalam kehidupan sehari-hari menjadi batu sandungan, sekarang ini kita mau supaya mereka melihat Yesus di hidup kita ini, suatu ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kebenaran firman Tuhan sudah dibentangkan. Kesempatan yang sangat berharga selagi kami masih hidup. Kami tahu kami manusia fana adanya. Kami akan mewujudkan nilai-nilai kekal yang sudah Tuhan tunjukkan, yaitu membangun manusia roh kami, membangun doa dengan sungguh-sungguh, dan hidup kami ini sebagai ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Dengan demikian kami akan melihat Yesus nyata dalam hidup kami. Kasih Tuhan, pada saat ini saudara menengadah tangan saudara sebagai penunjukan bahwa saudara sangat butuh Tuhan. Saat ini mungkin saudara sedang menghadapi masalah kehidupan di dalam keluarga saudara, di dalam pekerjaan saudara, di dalam usaha dagang saudara. Apa saja yang menjadi permasalahan saudara saat ini, sampaikan di hadapan Tuhan saat ini. Saudara menengadah tangan kepada Tuhan sebagai satu sikap hati, Tuhan, saya butuh Tuhan. Saya mohon belas kasihan Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan berdoa untuk saudara saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai hamba Tuhan, kami berdoa dari sepenuh hati, sepenuh jiwa kami, sepenuh akal budi kami. Saat ini Tuhan, setiap pribadi yang mendengar kebenaran firman Tuhan, mana remah, firman Tuhan ini menjadi rema bagi setiap pribadi. Tuhan berbicara kepada setiap pribadi, dan Tuhan bekerja, berkarya, beracara dengan cara Tuhan sendiri. Setiap pribadi masing-masing ada cara Tuhan. Kami mohon Bapa Surgawi dengan amat sangat sebagai hamba Tuhan. Tuhan, hati Tuhan penuh belas kasihan. Saat ini Tuhan, sebagai hamba Tuhan kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, jamah setiap pribadi pada saat ini. Tidak ada satu pun yang terlewat. Dan mungkin ada yang sakit pada saat ini Tuhan. Hati Tuhan penuh belas kasihan. Tuhan sayang dengan umat Tuhan. Saat ini umat-Mu Tuhan, dalam situasi kondisi virus 19 ini, COVID-19 ini, Corona ini Tuhan. Mari Tuhan, kami sebagai hamba Tuhan menjadi imam bagi mereka di hadapan Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan. Tidak ada satupun terlewatkan. Kami berseru dengan satu nama yang mulia, yang agung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap pribadi dijamah Tuhan, tangan Tuhan yang berlubang di kayu salib menjamah setiap pribadi. Kami percaya Tuhan, yang sakit Tuhan jamah oleh pilu Tuhan Yesus disembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang ada masalah Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, tidak ada pintu yang mempunyai pintu yang setebal tembaga. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan bisa menghancurkan tembaga itu. Tidak ada pintu yang tertutup dengan palang besi. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, palang itu dipatahkan. Kami yakin Tuhan, setiap gangguan-gangguan kuasa kegelapan kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bungkus setiap pribadi pada saat ini dan keluarganya dengan darah Yesus Kristus yang kudus, yang mulia itu. Darah yang tak bernoda, tak bercacat celah, sesuai 1 Petrus pasal 1 ayat 18. Kami percaya darah yang kudus, darah yang sempurna, tidak bercelah, tidak bernoda, bahkan tidak ada setitik pun celah, karena darah yang suci, darah yang mulia. Tuhan membungkus setiap pribadi dan keluarganya dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada kekuatan duniawi ini, sehebat apapun, yang bisa menembus darah Yesus yang kudus ini, darah yang mulia. Kami percaya setiap pribadi yang mendengar firman Tuhan, kami berdoa sebagai hamba Tuhan, Tuhan menolong satu persatu. Kami yakin Tuhan, segala puji syukur bagi Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Kami percaya Tuhan sebagai hamba Tuhan, kami mohon Tuhan perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi bangsa negara Indonesia ini. Bangsa Indonesia ini diberkati Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Segala puji, syukur, dan hormat bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.